Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para kaum muslimin muslimat, mari kita mengenang kembali bagaimana perintah Allah dan Rasul agar kita taat kepada Allah dan Rasul dalam gerakan dakwah. Yang pertama, kita ingat kembali surat Ali Imran ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Saudaraku, berdasarkan surat Ali Imran 32 ini maka tiada pilihan lain, kita harus taat kepada Allah dan Rasul di segala bidang, termasuk taat kepada Allah dan Rasul dalam hal dakwah. Fa'in tawallau, apabila kita berpaling, membangkang, tidak mau berdakwah, tidak mau menggerakkan dakwah Islamiyah, maka fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai pada orang-orang yang membangkang. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengkafiri firman Allah. Sehingga berdasarkan ayat ini, kita semua umat Islam, baik secara individu maupun secara jamaah, kelompok, organisasi, wajib berdakwah, harus menggerakkan dakwah. Saudaraku, firman Allah kedua yang perlu kita pahami, kita resapi terkait dengan dakwah adalah surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Saudaraku, dengan adanya surat An-Nahl ayat 125 ini, kita pahami ini adalah salah satu perintah dakwah individu. Bahkan ada petunjuknya, berdakwahlah dengan hikmah, dengan siasat, dengan taktik, strategi. Kemudian pengajaran metodologi yang baik, yang benar, yang tepat guna. Jika suatu saat terjadi salah paham, salah visi, beda pendapat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, kalau kita mau menjalankan, Allah tahu siapa yang mau menjalani dengan baik, siapa yang ogah-ogahan. Yang jelas, Allah tahu a'lamu biman dhalla an sabilihi, siapa yang sesat dari jalannya, tidak mau berdakwah, cuek terhadap dakwah, cuek terhadap masalah umat, menggunakan berbagai alasan untuk tidak berdakwah. Dan wahwa a'lamu bil muhtadin, Allah pun tahu siapa yang mendapat petunjuk. Begitu membaca ayat-ayat tentang dakwah, terus sikap aktif, kreatif, produktif, inovatif, terpanggil untuk berbenah dalam dakwah sebisa mungkin, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai sekarang. Tidak nunggu dawuh, tidak menunggu bagaimana orang lain bertindak, tapi punya inisiatif menggerakkan. Ini tidak ada alasan bagi umat Islam untuk mengingkari dakwah, untuk menolak dakwah, untuk pasif terhadap dakwah. Ayo bangkitlah, berdakwahlah dengan taktik strategi yang hikmah, yang bijaksana. Ini artinya perlu dengan ilmu, perlu dengan metode, perlu dengan sarana prasarana, perlu lobby-lobby, perlu kajian sosiologi, perlu kajian geografi. Ayo melangkah. Di sini
umat Islam dipacu dengan ayat ini. Jangan tenang-tenang saja, jangan mengelak diajak berdakwah karena urusan duniawi. Sekali dua kali itu boleh, tapi kalau tiap hari, tiap minggu selalu mengelak, tidak ada kesempatan untuk mengurus permasalahan dakwah, itu keliru. Itu tidak disukai oleh Allah. Saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ayat Al-Quran ketiga yang perlu kita pahami, kita tindak lanjuti adalah surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang melakukan tiga hal. Satu, menyeru kepada kebijakan, kebajikan. Dua, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Dan tiga, mencegah hal-hal yang mungkar. Ini apa artinya? Kita harus berdakwah, mengorganisir diri dan kelompok untuk berdakwah, menyusun ilmu-ilmu dakwah, teknik dakwah, metode dakwah, aksi dakwah. Kalau mau berdakwah, kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka termasuk orang yang beruntung, orang yang bejo. Nah, ayat ini surat Ali Imran menjadi dasar bahwa berdakwah itu di samping perlu dakwah secara individu, juga harus terorganisir, harus dengan manajemen yang baik lewat organisasi maupun lewat kegiatan-kegiatan berjamaah yang lain, baik formal maupun non formal. Ini menjadi penguat bahwa setiap muslim secara individu maupun secara kelompok harus bergerak berdakwah, bangkit sebangkit-bangkitnya. Saudaraku, berikutnya kita resapi sabda Rasulullah tentang dakwah. Hadis ini terkenal sekali. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku sekalipun hanya satu ayat. Hadis ini memotivasi setiap muslim, setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk aktif dalam gerakan dakwah. Tidak harus menunggu jadi orang pintar, orang hebat, orang alim. Karena berdakwah itu bisa disampaikan hanya dengan satu ayat, satu penggalan informasi, sebisa-bisanya, dalam bentuk minimalis. Jadi orang bodoh pun wajib berdakwah menurut hadis ini. Apalagi kalau orang sudah pinter, sudah punya pengalaman, punya titel, punya kekuasaan, itu wajib dakwah. Hadis ini juga menjadi dasar hukum. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak aktif dakwah hanya dengan alasan nyurung pinter, saya belum mampu, saya belum pantas, saya nggak punya media, saya nggak punya panggung. Tidak bisa. Ayo sampaikanlah apa yang berasal dari Rasulullah, walaupun hanya satu ayat atau satu pesan Rasulullah, satu penggal ajaran Islam. Ayo bangun, aktif berdakwah. Siapapun, ya, gerakanlah diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat untuk berdakwah. Saudaraku, hadis berikutnya yang perlu kita dalami, kita laksanakan untuk dakwah adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap diri adalah pemimpin. Tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka setiap diri harus memerankan sebagai pemimpin, harus merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, kemudian menganalisis, merenovasi, agar gerakan-gerakan kita dan orang-orang bersama kita makin lama makin baik, makin sempurna. Dan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak bisa diam, harus bergerak. Kita adalah pemimpin, bukan penunggu, bukan jongos. Kita harus merencanakan dakwah, menggerakkan dakwah, dan inovasi dakwah.
Saudaraku, betapa bahagianya orang berdakwah. Karena orang berdakwah itu punya pahala yang terus-menerus tak akan berhenti. Nabi mengabarkan kepada kita, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'inih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dalam satu kita ucapan atau perbuatan dalam gerakan dakwah ditiru oleh satu orang saja, kita dapat pahala walaupun kita sudah mati. Apalagi kalau yang mengikuti kita, yang taat kepada kita, yang tergerak oleh gerakan dakwah kita sampai ratusan, ribuan, maka kita akan panen pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan itu insya Allah akan mengantar kita ke surga. Jadi ayo kita berdakwah. Kegembiraan berikutnya adalah para pejuang dakwah akan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah merahmati seseorang yang telah mendengar dariku sebuah hadis, lalu ia menghafalnya, kemudian ia sampaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Ayo kita semakin semangat berdakwah. Saudaraku, akhirnya kita sadari dalam pergerakan dakwah itu ada iming-iming, ada pahala, ada penghargaan, tapi ada juga ancaman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu kepada orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa, tidak dikabulkan doa mereka. Hadis ini menjadi peringatan keras kepada kita, saudaraku. Kalau kita tidak mau berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita tidak mau bergerak memberi pencerahan kepada umat, pada saatnya nanti orang-orang yang berkuasa di antara kita adalah orang-orang dolim, orang-orang yang akan menghancurkan kita, orang-orang jahat. Dan di saat itu kita orang alim akan sambat, akan berdoa, akan mohon pertolongan Allah, sudah tidak dikabulkan. Sekarang akhirnya kita memilih, kita akan terus bergerak berdakwah, berjihad, menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah dengan segala resiko dan pahala yang indah, atau kita akan diam dan pada saatnya kita terlaknat, kita akan dicuekin oleh Allah. Semua tergantung kepada kita. Ingat saudaraku, cepat atau lambat kita akan mati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebelum semua itu terjadi, mari jadilah orang yang paling baik. Khairunas anfahum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Antara lain, ayo berdakwah, merintis jalan surga. Saudaraku, pejuang-pejuang dakwah, semoga kita reuni di surga Allah nan indah abadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.